Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat amma ba'du. Hadratul mukarramin muhtaramin ma'asyiral habaib. Habib khusus guru kita bersama Ketua Masjid Rasulullah kata beliau Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, dan juga sesepuh daripada Alawiyin dan Habib Muhammad Al-Habsi, dan juga ada Habib Sakran Al-Idrus, dan juga ada Habib Hafidh Al-Atas, dan juga ada Habib Fadliyah Segab, dan Habib yang lainnya yang kita kasih satu itu. Mudah-mudahan beliau-beliau ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi panutan-panutan kita, orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para asatidzah dan para guru, ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan hidayah Allah, taufik Allah, sehingga kita bisa menghadiri majlis Rasulullah SAW, majlis yang didirikan oleh almarhum Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwah. Sudah berapa puluh tahun ini, sudah mulai yang keberapa nih, ke-8 atau 9, dan insyaAllah kita selalu mengikuti jejak-jejak beliau. Kenapa? Karena belakangan ini majlis-majlis bahkan yang para ulama yang mempunyai kedudukan di sisi Allah, begitu beliau sudah enggak ada lagi, sudah berpulang ke rahmatullah, yang ada bagian orang-orang yang enggak suka semakin semarak, semakin menjadi-jadi, semakin menambah fitnah-fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Ini merupakan orang-orang yang tidak mendapat hidayah daripada Allah, seperti yang dikatakan Nabi Habib Muhammad tadi, orang-orang yang tambah ilmunya tapi tidak dapat hidayah daripada Allah. Walaupun dia ngaji kemana-mana, sudah berpangkat agus atau ustadz atau bagaimana, apalagi berpangkat kiai, mereka ini sudah terang-terangan. Kenapa? Karena hatinya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi belakangan ini bukan bertambah sedikit orang yang seperti itu. Maka kita harus siap-siap. Kita harus istiqomah, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena surga ini, ya, perjalanan manusia untuk mencari ilmu itu seperti berjalannya ke surga. Dan surga itu, kata Nabi Muhammad SAW, hujibatul jannatu bi makarih. Aku maka sallallahu. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak kita suka. Ada capek, ada payah, ada pokoknya banyak. Kadang-kadang kita mau berangkat pun ada cucu, kadang-kadang yang mau mengganggu, mau ikut nangis, segala macam ada. Bahkan yang muda-muda pun juga ada yang seperti itu. Ada teman yang ngajak gini di situ. Ini merupakan cegahan supaya mereka enggak bisa hadir ke majelis. Dan sebagaimana majelis sekarang ini, kita harus perkuat. Baik itu dengan zikrullah ataupun kita berselawat. Ya, di antaranya kita pasti banyak
pertemuan atau silaturahmi sama muslim, supaya ada kekuatan-kekuatan dari ruh kita, batin-batin kita. Kalau kita semakin jauh daripada Allah, semakin jauh daripada Allah, orang itu semakin tambah dia menghinanya kepada Islam. Seperti yang terjadi belakangan ini. Belakangan ini seorang ulama besar, guru besar al-khairat, Alim Idrus rahimahullah ta'ala Al-Jufri, itu dikatakan sembrono sama orang. Begitu dibela, orang yang bela disalahin. Nyalahinnya pakai apa? Pakai media. Ya. Ini Bapak Ibu hati-hati, anak-anak kita hati-hati kalau ngasih HP ya, jangan terus-terusan dibiarkan. Karena berbahayanya itu sekarang lewat HP. Anak-anak itu juga rusak juga lewat HP. Karena di situ ada film-film yang enggak karu-karuan. Saya pernah dengan anak-anak sendiri, artinya anak-anak yang ngaji. Saya tanya, kamu punya HP? Punya. Satu punya HP? Punya. Apa yang kamu tonton? Pernah enggak ngeliatin sesuatu? Begitu saya tanyain ngaku. Anak-anak ini sudah ngaku. Bagaimana kalau kita biarkan? Semakin habis, semakin ke belakang, semakin habis. Ya. Orang-orang yang punya ilmu juga akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikurangi. Yang tambah itu nanti orang-orang yang tidak punya ilmu. Yang semakin ke belakang, orang-orang yang tidak punya ilmu juga semakin banyak. Ya kata sebagian daripada ulama, ya kalau nggak begitu nggak kiamat itu. Memang benar. Tapi kalau ini dibiarkan membahayakan umat Islam yang punya ilmu yang salah, nggak mau bicara, nggak mau ngasih tahu, ya, yang punya ilmu yang salah. Seperti kita punya anak, nggak dibina, ya orang tuanya yang salah, karena nggak diajari. Yang paling berbahaya lagi ini setelah ulama dihina, kemudian dicemooh dengan segala macam. Kadang-kadang syariat Islam juga dihina. Seperti yang dikatakan oleh Alabi Abdullah bin Tahir, beliau mengatakan dalam kitabnya itu, dia berkata kepada sama muslim, ya kafir, wahai orang-orang kafir, wahai orang kafir. Ya saudaranya dipanggil kafir, ya kafir sendiri. Ya Nasrani atau dipanggil harus Nasrani. Sesama muslim dia panggil ya kafir sendiri itu ya. Atau ya adimaddin, orang yang enggak punya agama. Ini walaupun ngomong nggak sengaja, sembarangan, ya ini namanya istihza, penghinaan, baik itu kepada sama muslim dan penghinaan kepada syariat Allah. Lagi, ya, sampai tidak mau mengakui daripada syariat Islam. Nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ke belakang ini begitu sudah mulai nanti berjalan, kemasan Islam sudah mulai timbul. Ada yang namanya syariat Islam sudah mulai dilakukan, dijalankan, disyariatkan. Mungkin ada yang belum paham. Beragama Islam begitu sudah mau memberikan syariat, suruh menjalankan syariat, ini banyak yang menentang. Banyak yang menentang. Seperti mau dilakukannya syariat Islam. Ini banyak orang yang enggak paham. Orang Islam sendiri menentang. Ini kan berarti belum paham mereka. Mesti harus tanya, banyak tanya dan belajar. Bahwa nanti di akhir zaman ada
Keluarga Rasulullah SAW yang disebut dengan al-Mahdi itu membawa syariatnya Allah, berlaku syariatnya Allah. Yang seperti pencurian lebih daripada mencuri 96 karat, kalau sekarang harga 2 juta mas, kurang lebih hampir 200 juta itu potong tangan. Nah ini udah banyak mau menentang. Kemudian mencuri lagi, dipotong yang kiri, mencuri lagi dipotong yang kakinya yang kanan sampai kakinya habis, mencuri lagi ditakzir, artinya tidak boleh lagi tinggal di tempat itu, tidak boleh lagi dari tempat itu. Nah ini kalau tidak kita sampaikan, tidak kita belajar, nanti akan menentang. Kenapa? Karena ulama akan ditinggal, bukan ulamanya yang meninggalkan kita. Kita ini yang kadang-kadang tidak suka dengan ulama, apalagi yang ulamanya itu bukan sama suku. Ya na'udzubillah ya. Kadang-kadang ini bisa terjadi seperti itu. Gurunya itu harus sama suku dan harus sepaham. Jangan seperti itu. Karena muslim ahul muslim. Islam sama Muslimnya ini bersaudara. Dari mana aja gitu guru, yang penting itu membawa ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ikuti. Jangan milih-milih seperti itu. Begitu sudah mulai milih-milih seperti itu, akhirnya setan masuk ke dada seseorang itu. Seperti yang dikatakan oleh Habib Abdullah, orang seandainya dia kiblat ada di Indonesia atau Ka'bah ada di Indonesia, saya enggak beriman, tidak akan menghadap. Ini kan colo sudah namanya. Nah, seperti ini. Itu baru mengandai-andai gitu. Lah bagaimana kalau seorang Islam, orang Jawa atau orang dari mana-mana, dia yang punya ilmu, yang harus dia memimpin. Kemudian yang orang-orang sekitar enggak suka. Harus orangnya di sini, sedangkan orangnya sendiri enggak bisa. Nah, ini berbahaya. Mesti mulai dari sekarang kita harus punya ilmu. Harus kita mendekat kepada orang-orang yang dekat dengan Allah, yang selalu berzikir dengan Allah di setiap saat. Seorang ulama, seorang guru, bukan hanya cuma yang ada punya torekoh, yang tidak punya pun harus belajar berzikir kepada Allah. Supaya apa? Supaya menyambung dengan Allah, supaya menyambung dengan Rasulullah. Itu. Dulu saya sering saya buka caranya untuk berzikir kepada Allah. Sekarang ini belakangan ya, di YouTube atau di media-media ada yang mengatakan orang berzikir Allah itu nggak dapat pahala. Aduh, gawat sudah kalau kayak gini. Ini sering buka di media. Orang berzikir Allah bilang nggak dapat pahala. Gimana kalau kayak gini, Pak? Sedangkan Allah Rasulullah mentalkin Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan Allah. Kalau dibilang berzikir Allah nggak dapat pahala. Kalau begini kan repot. Nanti dia yang suka nonton HP, dia belajarnya ke HP. Saya sempat dengan teman-teman nih ya, bukan di sini, di luar. Sampai enggak percaya, enggak sampai ke seperti itu. Saya katakan, saya tanyakan ulama seperti ini bisa karomah seperti ini, ulama ini bisa punya karomah begini ini. Itu enggak percaya, Pak. Nah, kalau enggak percaya begitu, ya alhamdulillah kita ini Allah tempatkan ke tempat yang punya keyakinan seperti itu. Akhirnya mau menyampaikan lagi tentang sesuatu yang tidak diyakini, ya enggak, ya diberhentikan. Enggak mau bicara. Karena sudah enggak nyampe itu. Seperti Rasulullah kalau Isra Mi'raj itu kan ke 7 langit. Ya. Ke Sidratul Muntaha. Tapi dengan bahasanya dia percaya. Begitu dengan ulamanya warasatul anbiya, ulama warasatul anbiya, enggak percaya.
Ya nggak bisa kita sampaikan seperti itu. Maka kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang punya keyakinan sampai karomah yang diberikan oleh Allah kepada para aulia, kita percaya dan yakin. Ini merupakan keuntungan besar buat kita. Keuntungan besar. Oleh karenanya kita harus banyak bertanya. Kalau enggak tahu bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Bertanya kalian kepada ahli zikir, kepada orang punya ilmu. Kalau enggak tahu, jangan bilang kalau enggak tahu, ngada-ngadain seadanya, semaunya sendiri. Nanti diikutin orang lain, dikiranya hukum Islam nanti seperti itu. Padahal ngada-ngadain sendiri, ya enggak ada dalilnya, enggak ada hujahnya. Tidak ada contoh daripada Rasul, tidak ada contoh daripada sahabat. Sedangkan yang ada contoh aja kadang-kadang tidak mau. Nah, ini berbahaya. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi orang selamat fi dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.